yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Agung Irawan Samsudin. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bu Haja Ati Sundusen, kemudian Pak Kiai yang insyaallah dirahmati dicintai oleh Allah, para jemaah sekalian, mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada siang menjelang sore ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Masuk tidaknya surga tergantung dari kemampuan kita menambah tabungan amal ibadah setiap saat. Alhamdulillah, dengan izin dan petunjuk Allah, setelah kurang lebih 2,5 tahun kita rehat, kita istirahat untuk tidak pernah berjumpa dengan Ka'bah. Maka insya Allah jika tidak ada arah melintang, hari Sabtu kita akan tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian kita akan salat di Masjid Nabawi pada hari Kamis. Nah, maka oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, kesyukuran ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak. Ustadz mau tanya dulu ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini termasuk orang yang terkaya di kampungnya? Di tempat tinggalnya? Apakah Bapak Ibu yang paling tinggi pangkatnya? Iya. Ternyata Bapak Ibu, haji dan umroh itu bukan sekedar uang, tapi haji dan umroh itu adalah panggilan Allah. Masih banyak yang lebih hebat dari kita, tapi mereka tidak dapat panggilan. Nah, maka oleh sebab itu, karena Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi tamunya Allah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita, wudu anni manasikakum, berhaji dan berumrahlah kamu sebagaimana engkau melihat aku berhaji dan berumrah. Ibu bapak, Ustadz Agung mau tanya, kita berangkat umroh ini untuk apa? Untuk ibadah, untuk belanja, atau untuk ziarah? Ya? Ah, yang benar. Nah, Bapak dan Ibu berangkat menuju tanah suci Madinah Al-Munawwarah, Makkatul Mukarramah, itu adalah sesuatu yang istimewa. Tetapi ingat, tidak semua yang berangkat itu mendapatkan apa yang disebut dengan ketenangan dan kesenangan. Insya Allah saya tidak doakan, besok di bandara itu sudah mulai ada yang merasa tidak senang. Ya, besok di bandara itu sudah mulai muncul sifat-sifat asli kita. Kita berangkat bermula dengan ketidaksenangan, kemudian celoteh, akhirnya marah. Maka itulah nanti yang akan mengantar kita sampai di Madinah, Makkah, sampai ke Tuhan. Nah, maka oleh sebab itu, ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Khalil, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita berumrah untuk apa?
Mencari ridhonya. Sekarang apakah umroh itu? Nah, ini mau izin saja, Ustaz. Saya berdiri sejenak ini. Ayo kita segar-segarkan ingatan kita dulu ya. Nah, angkat tangan kanan semua. Sambil berteriak, umroh adalah. Dorong ke depan. Berkunjung ke Baitullah. Berpakaian ihram. Awal sa'i tahallul dan melakukan amal ibadah lain untuk mencari ridha Allah. Nah, sekarang Ustadz gerakkan tangan, Bapak Ibu yang ngomong ya. Coba yang kompak ya. Nah, kita mulai. Dan melakukan amal ibadah lainnya untuk mencari. Nah, apa amal ibadah lainnya? Karena kita ingin merebut ridhanya Allah, Pak Yai, maka ada pendekatan khusus. Amal ibadah lain yang pertama adalah tadabburul Quran. Selama berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah, Makkatul Mukarramah, maka jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Hatamkan 30 juz. Kalau tidak bisa menghatamkan 30 juz, minimal juz 30. Iya, sama-sama 30. Kalaupun tidak sempat juga juz 30, ya minimal trikul. Kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Ya kan Pak Yai? Nah, maka oleh sebab itu, Ustaz, kenapa harus kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan? Kata Bu Hajjah Ati tadi, ini sekarang sudah musimnya umroh. Maka yang berangkat berumroh itu bukan hanya kita doang, tapi seluruh penjuru dunia. Artinya dengan jumlah orang yang banyak, maka gesekan itu akan selalu ada. Akibat karena gesekan, senggolan, muncul yang namanya esmos. Emosi. Apalagi nanti ibu-ibu itu akan merasakan pada saat kita sudah mengatur saf seperti ini, tiba-tiba ada saja itu ibu yang posturnya alhamdulillah ya imut-imut ya, yang ukurannya triple X, tiba-tiba ada saja di depan kita dan tidak mau lihat. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak halau dengan hati yang tenang, maka ibu dan bapak akan selalu menggerutu dalam melaksanakan ibadah. Al-Quran jadi bacaan, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Bagi orang mukmin itu Al-Quran adalah obat dan penyejuk hati. Jadi Bapak Ibu mohon izin ya, mohon izin jadikan Quran ini sebagai pedoman kita ya. Itu sunnah yang pertama itu ya, amal-amal ibadah. Yang kedua, karena kita ini musafir, maka perjalanan musafir yang baik itu disertai dengan amal berinfak, berzakat dan bersedekah. Manfaatkan waktu jahiluna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan tenaga kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu manfaatkan kesempatan. Bu, Bapak,
Mau tidak mendapatkan pahala 1000 kali lebih baik sebelum sampai di hotel? Mau? Maka sebelum turun dari bus, bersedekahlah kepada sopir bus. Dulu kita mengatakan sedekah itu tolak bala. Bahkan sedekah itu mempermudah segala urusan. Kalau ibu tidak sanggup bersedekah dengan uang real, 5 real, tidak apa-apa, usahakan 10 real. Saya tidak punya real, Ustaz, tidak apa-apa, rupiah juga boleh, ya. Nah, 20.000 rupiah, tidak sanggup 20.000, ya usahakan 50.000, ya. Janganlah Bapak Ibu bersedekah 2.000. Ustaz, masihkah ada sorga harga 2.000? Terutama bapak-bapak punya kalau pergi Jumatan, ya. Tak boleh lagi ada celengan Jumat itu berisi 2.000, 5.000, 10.000, minimal 20.000. Tapi kan Ustadz sesuai dengan keikhlasan. Iya, ikhlas itu harus disesuaikan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang masa cuma segitu transaksi kita kepada Allah. Ingat ibu dan bapak, ada ilustrasi Pak Kiai, ya. Dalam Al-Quran bahwa akan ada orang instruksi kepada Allah, ya Allah, tangguhkan kematianku barang sesaat. Jika engkau menangguhkan kematianku, saya tidak minta salat, saya tidak minta puasa, saya tidak minta haji dan umroh, tapi saya akan bersedekah. Kenapa? Betapa dahsyatnya itu manfaat dari sedekah. Ustaz mau tanya lagi nih, ada enggak tabungan Bapak Ibu di bank? Ada. Ada harta di rumah? Ada mobil, ada motor, ada sepeda, iya kan? Ada sedekah? Yang mana yang mendoakan kita? Tabungan di bank, harta di rumah atau sedekah? Sedekah. Yang mana? Sedekah. Pantas doa kita suka terkatung-katung. Karena yang berdoa selalu uang receh. Betapa beratnya itu, ya. Tangan masuk ke kantong tidak keluar keringat. Tapi begitu tangan sampai di kantong terjadi seleksi nasional. Korek-korek kantong itu yang mana yang keluar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apalagi amal-amal yang lain yang kita lakukan. Tolong angkat tangan siapa yang berangkat sebagai pasangan suami istri. Tolong angkat tangan. Ayo. Ya, dengar baik-baik. Yang berangkat berpasangan suami istri, niatkan mulai sekarang sebagai ajang bulan madu kedua. Ya? Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada silang sengketa, tidak boleh ada muka masam. Cuman saya mau ingatkan, titik-titik mana pertengkaran itu dimulai. Ya, seperti kata Bu Haji tadi, Bu Haja, bahwa di bawah hotel Swiss Makor itu ada mall. Nah, pertengkaran awal itu akan dimulai pada saat menuju masjid. Ibu tidak bisa menahan diri untuk belanja. Ingat, belanja itu tidak boleh masuk masjid. Ya, barang belanjaan. Jadi kalau ada yang diinginkan, niatkan, insya Allah pulang nanti tak beli. Jangan sampai berkata, jangan sampai kalau pulang tidak ketemu. Nah, itu berarti memang niat kita tidak ketemu. Ya. Nah, lantas bapak-bapak, Pak, kapan ibu mangkal sama bapak? Nah, kadang-kadang ibu bilang, Pak, tolong koper saya. Kau bawa sendiri kopermu. Giliran ada gadis ngomong, Pak, tolong koper saya. Iya. Ya. Nah, maka oleh sebab itu janjian. Nah, dengar ini. Janjiannya itu lebih bagus berjanji ketemu di hotel.
Ya, kalaupun ingin berjanji ketemu sepulang salat, ya di pintu 339, di pintu 338. 339 itu pintunya ibu-ibu, 338 pintunya bapak-bapak. Ya, jadi ini hotel kita di Swiss Makop ini, di Leader Muna Al Karim ini sangat nikmat untuk kita. Kenapa? Ibu-ibu itu sangat dekat menuju tempat ibadahnya. Ya, bapak-bapak juga seperti itu. Amin ya rabbal. Cuma jangan sampai ada yang lebih senang salat di emperan masjid. Ya, itu Ustaz, kan jemaah lain juga di situ. Ya, ya sudahlah. Ya, jangan sampai ada di antara jemaah NLA ya yang salatnya di emperan masjid. Sudah ya. Siapa yang berangkat bersama kedua orang tua? Yang berangkat bersama orang tuanya. Dengar, jadikan ini sebagai ajang birrul walidain, kesempatan untuk berbakti pada orang tua. Saya tahu bapak yang membiayai keberangkatan ibu, tapi tidak pantas mulut ini ngomong seperti itu. Mau masuk surga? Mau? Cari ridhonya orang tua. Ibu mau masuk surga? Mau. Kayaknya sedikit aja yang mau masuk surga. Baiknya gimana itu Pak? Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Cari ridhonya suami. Memang sih kadang-kala ada juga yang Ustaz, kata sang suami, ibu-ibu kita yang antar belanja, habis duitnya dompet kita dikuras. Selesai itu kita lagi yang bawa barang belanjaan. Pak, itu cuma satu kesempatan. Ya, coba bayangkan bapak-bapak nitip sama istri, 9 bulan 10 hari dia bawa kemana-mana. Tidak pernah dia ngomel. Betul? Betul? Oh, Pak. Ini baru satu perjalanan umroh sudah ngomel bapak-bapak ya. Tapi Bu, jangan juga keterlaluan. Ya. Karena di akhir perjalanan itu ada timbangan. Ya, ya baik. Mau tidak umrohnya Bapak Ibu mabrur? Dengar baik-baik. Persyaratan mabrur itu yang pertama, la syarika, jangan terserikatkan Allah. Coba angkat tangan kanan lagi, taruh di pinggang, periksa kiri kanan. Ada enggak jimat-jimat? Kemudian bapak-bapak, khusus bapak-bapak, angkat tangannya balik ke depan, punggung tangannya. Ya, saya mau lihat cincinnya. Ustadz, ini kan cincin saya sendiri. Iya, tapi jangan jadikan sebagai ajang untuk musyrik. Kalau saya tidak pakai cincin ini, dagangan saya tidak laris. Kalau saya tidak pakai cincin ini, wanita-wanita tidak mengejar saya. Nah, gampang sih kalau mau dikejar wanita. Begitu dia lewat, lempar, lalu jalan, insya-Allah kita dikejar ya. Udah ya Bapak Ibu. Nah, jangan perserikatkan Allah. Tolong angkat tangan siapa yang sudah pernah haji dan umroh. Ini apa ini? Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah mulutmu juga. Iya, masa harimau. Yang sudah pernah haji, yang pernah umroh, hati-hati dengan mulut. Jangan sampai karena mulut ini takabur, Allah tidak ridha atas perjalanan kita. Mau dengar cerita sedikit? 2001 saya mengantar jemaah 3 utama. Astagfirullahaladzim. Bertepatan dengan orang tua saya, bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, om dan tante
berangkat haji ONH reguler. Setelah menengok mereka selesai tugas, saya kembali ke masjid. Hotel saya dari masjid menuju hotel itu cukup jauh, perjalanan 5 menit. Jauh enggak 5 menit? Kalau saya berdiri di depan hotel kelihatan masjid. Berdiri di masjid kelihatan hotel. Hotelnya Hotel Al-Mahsyar pada waktu itu. Ada hotel depan Istana Raja Al-Mahsyar. Nah, Bapak Ibu ya, hotelnya dekat sekali. Bisa dilihat tuh gambarannya tuh. Dekat sekali. Tapi begitu menyeberang jalan, saya tinggalkan hotel, ya masjid itu jam 4. Logikanya jam 4 5 menit sudah sampai di hotel. Alhamdulillah 1,5 jam saya baru sampai di hotel. Saya muter-muter tidak lihat jalan ke hotel. Kenapa? Menjelang saya menyeberang di depan Istana Raja, dalam hati menggumam, kalau teman-teman tanya Ustadz Agung dari mana, saya akan jawab istirahat di Masjidil Haram. Tidak mau ketahuan kalau habis menjenguk orang tua. Saya belum berdusta kan, baru menggumam. Tapi Allah perlihatkan kekuasaan. 1,5 jam saya jalan, tidak ketemu Ustaz. Akhirnya karena kelelahan buat itu, saya duduk di sofa, menghadap ke masjid sambil berzikir, berdoa, menangis, ya Allah kembalikan aku ke hotelku. Begitu saya buka mata, subhanallah, saya ketawa sendiri. Ternyata saya udah duduk di lobi hotel. Ya, nah hati-hati dengan mulut. Karena kan biasa gitu ya. Saya kan udah biasa Ustaz, haji aja udah, umroh udah berulang-ulang, masa iya? Hati-hati ya. Nah ini Bapak Ibu, ya pengalaman guru kita ini ya. Pengalaman guru kita itu alhamdulillah, guru kita itu belum sering naik haji, baru 12 kali. Ya, umrohnya itu alhamdulillah baru 20 kali. Suatu waktu kami bareng sama beliau. Saya katakan, Pak Kiai, ayo kita pulang bareng-bareng supaya cepat nyampe. Apa kata Pak Kiai? Alah Ustaz, duluan lah, saya kan udah sering. Alhamdulillah. 3 jam ke depan beliau telepon, Ustaz, tolong dijemput. Pak Kiai di mana? Tersesat. Saya tidak tersesat, cuma nggak tahu jalan pulang. Ya, jadi mulut ini harus, ya Bu ya. Nah, apalagi kalau ada pejabat di sini. Dan kalau kan pejabat itu ngomongnya gitu, di luar negeri aja saya biasa, masa begini kagak bisa. Hati-hati ya. Nah, yang dari kampung juga tuh. Berjalan sa'i, masa iya Ustaz, ya setiap hari 10 kilo aja bisa. Hati-hati ya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, tusyiriklah, jangan perserikatkan Allah. Innal hamda, segala puji hanya milik Allah. Maka sepanjang perjalanan itu perbanyak memuji Allah. Adakah sikir-sikir yang membuat Allah dan Rasulnya tersenyum? Ada. Ya. Ini Bapak Ibu hafal, ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah, segala puji. Wala ilaha illallah,
tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Maha Besar. Jadi nanti ibu kalau turun dari kamar menuju ke masjid, lihat barang-barang yang indah tergantung di toko, subhanallah. Dekat-dekat harganya murah, alhamdulillah. Kemahalan, astagfirullah. Ya, bapak-bapak juga tuh Pak, ya, turun dari kamar menuju masjid, ketemu gadis Afrika yang wajahnya dicoret-coret, astagfirullah. Ketemu gadis Arab yang cantik amat, alhamdulillah. Jangan tidak ngomong. Ya Pak ya, ada bapak-bapak yang ngomong, saya kan udah tua Ustaz. Orang tua jangan diam anggap enteng. Kalau datang masanya, ya Pak ya. Nah, baik. Perbanyak memuji Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Wa nikmatan, syukurilah nikmat Allah. Apapun yang terhidang selesaikan. Ya. Insya Allah kalau di Madinah itu ibu bapak makanannya Indonesia banget. Ya. Insya Allah ada pecelnya cuman rasa Arab. Ada karedoknya rasa Arab. Ya bumbunya kan bumbu di sono. Ya ada bakso insya Allah kalau ketemu. Ya. Pas pulang di Makkah juga seperti itu. Maka nikmati. Ya. Kemudian yang terakhir, laka wal mulk, kekuasaan itu berada dalam diri. Bapak Ibu, Ustadz Agung mohon maaf tidak pakai nempel. Tapi Bapak Ibu tolong nempel itu jangan ditinggal kemanapun Bapak Ibu pergi. Saya tidak doakan, tapi kali-kali nanti keluar dari masjid tidak tahu jalan menuju ke hotel. Tidak usah gundah-gulana, menghadap kembali ke masjid, baca Al-Fatihah, berdoa, ya Allah, tunjukkan aku jalan pulang ke hotel. Ya. Itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tiba-tiba ada yang melintas, nempelnya sama dengan kita ikuti dia. Ya. Nah, kalau di Madinah. Tetapi kalau di Makkah, hati-hati. Ya. Bus berapa dari sampai bus berapa? 47 sampai dengan ya 47 sampai 54 itu di Sismakom. Kemudian 5 sampai dengan 5 berapa? Oh 55 aja itu di Hilton Convention. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu teman tanya dengan baik. Lihat dulu, jangan sampai ikut ke sana padahal kamarnya tidak di sono, ya. Nah, ya. Nah, jadi makanya bawa tunainya, ya. Nah, baik. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian. Jadi 4 persyaratan kalau mau mabrur. Yang pertama kita ulang, jangan perserikatkan Allah. Yang kedua, puji Allah. Yang ketiga, syukuri nikmat Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Ya, lanjut. Kemudian sekarang Bapak Ibu, perbaiki niat kita. Kata Nabi, innamal a'malu, niat segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka oleh sebab itu niat kita untuk mencari ridhonya Allah. Maka kita mulai perjalanan itu sebelum meninggalkan Indonesia. Yang di Wisma, yang di rumahnya bikin program salat, ya, salat sunat tobat, salat sunat safar. Bagaimana salat sunat tobat dan salat sunat safar? Dua-duanya sama. Niatnya berbeda,
pelaksanaannya sama. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Kalau tidak hafal Al-Ikhlas, boleh ganti dengan Qul Huwallah. Ya, ya. Sesudah itu yang salat sunat tobat, baca doanya Nabi Adam alaihissalam, surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosaku. Jika Engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi aku mohon ampunan, dan aku akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Ya? Saya tidak hafal Ustaz doanya itu. Ngomong aja, ya Allah ampuni dosaku. Ya? Nah, kemudian salat sunat safar. Nah, kan Bapak Ibu akan tinggalkan rumah itu. Tadi penyampaian dari Bu Haji Ati yang di Wisma jam 11, ya. Yang di rumah tentu usahakan juga jam 11. Yang aman itu, saya sepakat tadi dengan Pak Kiai, yang aman itu kita salat duhurnya di bandara. Karena kita tidak ngerti situasi perjalanan. Tadi saja alhamdulillah saya tinggalkan bandara jam 8, nyampe di sini jam 11. Alhamdulillah. Perjalanannya lumayan. Kenapa? Ya macet. Ya, Bapak Ibu, maka sebelum tinggalkan Wisma, sebelum tinggalkan rumah, bikin program salat duha, salat tobat, dan salat sunat safar. Nanti sesampai di bandara. Nah, tadi ada anjuran Bu Ati, tapi nanti kita sesuaikan saja. Kalau belum waktunya pembagian paspor, sambil menunggu, jika sudah masuk waktu salat, boleh yang punya kesempatan untuk salat, ya. Namun salatnya itu salat sebagai seorang musafir, sudah dijamak kasrah, ya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kalau kita ikut mukiman sebagai imam, dia salat duhurnya 4 rakaat, kita ikut aja. Nanti sesudah itu baru kita tambahkan salat asar 2 rakaat. Selesai ya. Nah, Ibu dan Bapak, perjalanan kita nanti sampai di Madinah itu alhamdulillah jam 9 lewat 21 lewat 10 Pak Kiai, ya. Terserah Bapak Ibu. Kalau tidak mau repot, boleh salatnya di pesawat menjelang, ya, menjelang nyampe, ya. Nah, tapi itu dengan tayam. Bagaimana kalau nanti aja Ustadz saya di kamar, boleh, ya. Karena ibu bapak sampai di hotel nanti diperkirakan itu kurang lebih jam 11 atau setengah 12, ya. Baru kita masuk hotel, kemudian setelah selesai itu baru bapak ibu bersih-bersih, baru salat lah, ya. Nah, maghrib isya, jangan lupa walaupun dia itu jamak kasar takhir, tetap juga maghrib didahulukan 3 rakaat, baru isya 2 rakaat. Sudah ya. Kita minta supaya perjalanan ini mendapat rahmat Allah. Ya. Begitu juga setelah ada penyampaian, pesawat akan mendarat. Cepat baca Al-Fatihah, kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini rahmat untukku. Ya. Nah, yang tidak paham pasang seatbelt tanya temannya. Ya, begitu juga yang tidak paham membukanya, tanya temannya. Jangan seperti kasus kemarin, jemaah-jemaah lain udah pada turun Ustaz. Dia malah berteriak, ya Allah, apa dosaku ini? Kok saya tidak bisa berdiri?
Datang pramugari nanya, kenapa Pak? Ih, teman saya udah pada pergi, saya belum bisa berdiri. Kata pramugari, buka seatbeltnya itu Pak. Ternyata seatbeltnya tidak dibuka. Gimana bisa berdiri? Ya, ini kenyataan, bukan mengada-ada ini. Udah ya? Nah. Kemudian ibu dan bapak sekalian, kita nanti sesampai di bandara Madinah, nah, tadi sudah disampaikan, koper kecil ambil masing-masing, koper besar urusan kloter, ya. Kemudian naik ke busnya masing-masing berdasarkan nomor PIN yang ada di situ. Coba lihat itu PIN-nya ya. Itu nomor busnya itu. Nah, itu nomor berapa Pak? 55. Nah itu berarti Bapak jangan naik di bus 53, ya. Cari itu bus 55, ya. Itu nomor busnya ya. Nah, kemudian ibu dan bapak sekalian perhatikan, begitu kita sampai di hotel, ya namanya memasuki tempat yang baru, ucapkan salam, ya. Ya, pada saat mobil itu jalan nanti Ustadz akan mengantar kita untuk bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Ya Nabiullah. Ya Nabiullah. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu baru kita bersalawat, ya. Nah, baca salawat. Ya, jangan seperti bapak yang lalu itu. Ayo Pak, kita baca salawat. Nah, sudah temannya pada baca salawat, saya bertanya, apa yang bapak ucapkan? Salawat, salawat. Saya bilang kok begitu Pak, tadi Ustadz bilang baca salawat, jadi saya baca aja Pak. Semangatnya bagus, tapi ilmunya kagak ada. Ya. Ya, salawat yang paling penting itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling penting, ya. Nah, kemudian ibu dan bapak, nah pada saat kita nanti sampai di Madinah, maka ibu-ibu perhatikan baik-baik, 3:30 itu sudah kumpul di lobi. Paham? Dengan pakaian yang bagus. Kata Allah, "Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir." Bersihkanlah pakaianmu. Kita mau menghadap Allah di Masjid Nabawi. Bu, ya. Ibu, ya. Apa nama pakaian kerajaan di rumah? Daster. Ada enggak yang mau pakai daster ke pesta perkawinan? Ya. Kenapa? Tidak pantas. Apalagi malu, apalagi tidak pada tempatnya. Tapi kenapa daster itu dipakai salah? Pulang dari umroh ini tidak ada lagi yang salat pakai daster. Biar daster baru Ustaz, biar daster baru. Ibu malu pakai daster ke pesta perkawinan. Kenapa tidak malu pakai daster salat? Anu Ustaz, dasternya itu dingin Ustaz. Ya, bikinlah baju salat yang ada AC-nya. Masa baju-baju pesta ibu luar biasa. Mohon izin Mbak ya, mau tanya nomor pakaian ibu ada berapa? Kalau ibu jawabnya 1 itu kadang-kala ada unsur dustanya itu. Saya aja ini Pak, sudah tergusur pakaian saya keluar. Kenapa? Ibu-ibu itu kan setiap ada perkawinan ada seragam lagi, ya kan? Iya kan? Nah, pulang umroh ini nanti Bu, buka lemari. Lihat baju yang cantik-cantik yang tidak pernah dipakai salat, pakai salat. Kalau sampai tidak, itu nanti akan jadi kayu bakar di neraka. Ya? Bapak-bapak juga, ya? Kalau ke masjid, apalagi hari Jumat, tidak boleh lagi ada yang pakai kaos oblong, apalagi baju kaos yang ada tulisan. Ya takbir di depan, Allahu Akbar, yang belakang baca
kopi kapal laut, sedap susunya. Jangan. Bapak kalau diundang wali kota, diundang gubernur, gimana Pak pakaiannya? Oh, luar biasa. Kok diundang oleh Allah yang memberi kehidupan, kok kita tampil biasa-biasa aja? Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, nah, oke, pakai baju yang baik. Bu, ikut apa petunjuk ustazah nanti, oke? Nah, kemudian sesudah itu, insya Allah, menurut pengalaman kemarin Pak Yai, ibu-ibu itu jam 8 udah selesai. Jam 8 udah selesai. Baru pulang sarapan ya. Nah, bapak-bapaknya sore jam 3 sudah kumpul di lobi. Sore, ya. Kumpul di lobi, kita akan bersama-sama menuju pintu 37 untuk salat asar berjamaah. Lepas salat asar baru kita masuk untuk menuju Raudah. Apa yang kita bikin di Raudah? Satu, kita bermunajat kepada Allah, mohon ampunan, mohon petunjuk, ya. Mulai catatlah sekarang apa-apa yang mau didoakan ke Allah, ya. Kemudian ada sempat bikin salat sunat mutlak, bikin salat sunat tobat, ya. Yang tidak ada itu salat sunat rawatib, ya. Tapi kalau mutlak tobat boleh, ya. Nah, ibu dan bapak sekalian. Sesudah itu apalagi kita akan pulang. Maka setiap saat di Masjid Nabawi kegiatan kita, nah dengar baik-baik, kegiatan kita salat berjamaah di masjid. Ridhallahi fawqal jamaah, keridaan Allah itu sangat tergantung dari keridaan Allah. Hari terakhir di Madinah, dengar, hari terakhir, hari Sabtu. Ustaz, salat Jumat bagi ibu-ibu gimana Ustaz? Ikut. Ya. Siara Ustaz hari Jumat, ikut. Kenapa? Kita usahakan pulang ke masjid, ya, ke hotel itu sebelum jam 11. Ya. Nah, sekarang Sabtu Madinah hari terakhir, apa yang ibu lakukan? Jam 10. Ya. Usahakan sudah bersih-bersih apa yang mau dibersihkan. Gunting kuku apa segala. Sesudah itu kita mandi ihram. Mandi ihram itu sama dengan mandi junub, sama dengan mandi wajib. Jadi bapak ibu yang sekamar berdua, ya manfaatkan dengan baik ya Pak Kiai. Kalian mandi junub, ya kan? Nah, kemudian ibu dan bapak sekalian, hei, sesudah mandi ihram, pakailah wangian pada badan kita. Yang punya program Deta Dewas Tawas, Rexona pakai, ya, pokoknya wangi-wangikan badan kita. Sudah itu baru berpakaian itu. Oke? Selesai berpakaian ihram jam 11. Oke? Ya. Minimal setengah 12 kita sudah menuju ke hotel. Ke Masjid Nabawi untuk dengar, semuanya bapak-bapak sedapat mungkin sudah berpakaian ihram ke masjid. Ya. Kita sampai di sana bikin salat sunat tahiyatul masjid. Oke? Kemudian salat sunat ihram. Oke? Kemudian salat sunat, kalau misalnya mau salat sunat tobat boleh. Kemudian sesudah azan bikin qabliyah. Sesudah itu ikut salat duhur. Selepas salat duhur maka kita akan tambah dengan salat asar 2 rakaat. Jadi duhurnya 4 rakaat, asarnya 2 rakaat. Sesudah itu ibu dan bapak sekalian, kita pulang ke hotel. Sampai di hotel, makan siang. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan restoran sudah buka jam 11 supaya kita bisa makan duluan Ustaz, ya, karena ini satu bus ini. Satu pesawat, ya. Nah,
Maka ibu dan bapak sesudah itu jam 2 kita sudah di atas bus. Berangkat menuju Zulhulaifah Bir Ali. Bapak-bapak periksa tuh, apakah tidak pakai dalaman lagi. Kemudian ibu-ibu periksa kakinya, sudah pakai kaos kaki belum? Nah, kemudian kita menuju Zulhulaifah Bir Ali, kita turun untuk salat sunat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Sesudah itu kita kembali ke bus. Nanti di situ kita akan dipimpin untuk berniat umroh. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Coba. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu bagi mereka yang mau umroh sendiri. Yang mau mengumrohkan keluarganya dengan syarat mereka sudah pernah haji dan umroh, itu boleh langsung. Labbaik Allahumma umratan. Batalan, siapa yang mau dibatalkan? Abdullah bin Muhammad. Nah, bapak ibu itu boleh. Bagaimana Ustaz? Saya ini baru pemula. Tapi saya mau mengumrohkan orang tua saya, bapak dan ibu saya. Kita tidak bersyarat, maka bisa minta tolong Pak Kiai atau para mutawif. Nah, itu namanya badal umroh. Cuma memang kalau minta tolong badal umroh itu karena dilaksanakan oleh Pak Kiai dan para ustadz, maka itu ada infaknya. Infaknya itu berapa itu Ustaz? 350 real atau 400 real? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih kalau dirupiahkan itu 1.500.000. Ya. Ustadz kok mahal amat? Bapak ibu kepada orang tua kok hitung-hitungan, ya kan? Mumpung kita berada di sana, ya kan? Nah, bagaimana nanti Ustadz kalau saya sudah umroh baru saya niat umrohkan? Periksa dulu umroh kita, umroh yang pertama pun sudah sempurna apa belum? Kalau belum sempurna, ya buat sempurnakan dulu umroh kita, ya. Baru mengumrohkan orang lain. Ya. Nah, nanti setelah itu kita berniat, kemudian kita berangkat menuju Makkah. Sepanjang perjalanan talbiyah itu kita kumandangkan. Ya. Setelah capek bertalbiyah berzikir, boleh tambah doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena perjalanan 4 jam. Ya, lanjutkan istirahat. Ya. Nah, sampai di Makkah nanti Bapak Ibu, kita kencangkan talbiyah, masuk di hotel. Lepas masuk hotel, Ibu Bapak ambil koper kecil masing-masing. Kemudian sampai di sana Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk kamar. Ya, nanti akan diarahkan untuk makan malam. Selepas makan malam, kita nanti akan diberi isyarat 1 jam ke depan kumpul di lobi untuk kita berangkat umroh bersama-sama per bus. Ya, per bus. Ya, jadi nanti 47 dengan ustadznya, 48 dengan ustadznya, dan seterusnya. Kita belum salat maghrib isya Ustaz karena perjalanan itu sampai di sana. Nah, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu mau salat 100.000 kali lebih baik atau 1 kali saja? Hah? Yang mana yang diinginkan? Nah, kalau mau yang 100.000 kali lebih baik, usahakan nanti salatnya di Masjidil Haram, ya. Karena kalau salatnya di rest area, nilainya cuma 1, ya. Jadi kita salat maghrib isya dulu, kemudian baru tawaf. Diperkirakan kita akan mulai tawaf itu pukul 11, ya, paling lambat pukul 12.
kemudian diakhiri nanti paling tidak jam 2:30 ya. Nah, sementara tawaf, putaran pertama beres, putaran kedua beres. Begitu masuk putaran ketiga, subhanallah. Gimana itu Ustaz? Maka cari tempat berwudu dan putaran pertama kedua tidak hangus. Karena batalnya pada putaran ketiga, maka kita mulai pada putaran ketiga. Jadi lapor sama ustaznya ya. Kalau ada yang tut, jangan sampai nanti selesai baru melapor. Tadi saya tut, tapi saya juga selesaikan. Ya. Begitu selesai tawaf Bapak Ibu, kita akan berdoa di multazam, salat sunat di makam Ibrahim. Selesai itu kita minum air zam-zam menuju ke tempat sa'i. Di tempat sa'i putaran pertama, inna safa wal marwata aman. Dari marwah ke safa aman. Dari safa ke marwah putaran ketiga lagi tidak apa-apa, lanjutkan terus. Ya, kalau tawaf harus disertai wudu, kalau sa'i tidak ada persoalan. Cuma jangan karena Ustadz ngomongnya seperti itu, oh dia double terus. Jangan. Kasihan itu Pak ya. Udah ya, selesai itu baru kita tahallul ya. Sudah selesai tahallul. Dan Bapak Ibu, kita sudah boleh ganti pakaian ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau saya mau tinggal sampai subuh? Boleh ya. Mau pulang dulu ganti pakaian baru subuh? Boleh juga, dua-duanya boleh ya. Hari Ahad itu kita pray, besoknya kita akan siarah. Siarah di mana Ustadz? Siarah di City Tour Kota Makkah. City Tour Kota Makkah itu kemana saja? Jabal Zur. Kita hanya turun foto karena itu hanya tempat transit Nabi pada saat hijrah. Kemudian dari sana ke Padang Arafah. Di Padang Arafah juga hanya turun untuk foto. Karena tidak ada pelaksanaan wukuf di situ ya. Ibu-ibu, Bu. Ibu. Kalau Bapak berdoa di Padang Arafah, colek. Keraskan doanya. Jangan sampai kita main sambar aja. Amin, amin. Padahal di depan ya Allah tambah satu lagi. Gimana tuh? Ya, Bu. Ya, udah ya. Nah, selepas itu kita akan menuju ke. Ini pertanyaan. Mau umroh lagi? Mau umroh lagi? Yang mau ikut ziarah, mau umroh, mandi ihram dan berpakaian ihram untuk berangkat ziarah. Ya. Yang tidak umroh Ustaz, tidak perlu pakaian ihram, tapi ikut saja ziarah. Nanti sampai di Jirana baru kita salat sunat ya 2 rakaat salat sunat ihram, salat sunat duha, kemudian sesudah itu baru kita naik di bus, kembali kita berniat untuk umroh ya. Lepas itu kita akan menuju kembali ke hotel melewati ya Jabal Nur, Gua Hira ya. Dan kita juga akan melewati Makkah. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang mau tinggal di Makkah dan Madinah, tolong sampaikan kepada petugas ya, supaya nanti didaftar. Yang mau tinggal di Madinah dimakamkan di mana? Yang mau tinggal di Makkah dimakamkan di mana? Ya, ya Pak ya. Ada enggak yang mau tinggal di sana? Ada ya. Nah, hari terakhir Mekah. Nah, ini sudah hari terakhir Mekah. Hari terakhir Mekah kita akan tawaf wada. Nah, cuma mohon maaf. Nah, ini mohon maaf. Bagi bapak-bapak, peraturan ini kembali lagi Pak Ustaz, bahwa tidak bisa masuk mendekati Ka'bah kalau tidak berpakaian ihram. Jadi bapak-bapak pada tahun wada itu terpaksa kita pakai pakaian ihram ya. Nah, ibu-ibu mah bebas, kita bapak-bapak ini yang kasihan ya. Nah,
Saya kira ini ibu dan bapak sekalian, selesai itu kita pamit berdoa. Semoga Allah memberi limpahan rahmat ya untuk kita kembali lagi ya. Kemudian kembali ke tanah air ya, sesuai penyampaian tadi Bu Haji Ati bahwa kita harus antri pada saat check in di Mekah, di Jeddah. Kemudian kembali ke tanah air. Sampai di tanah air ambil koper apa, air zam-zamnya nanti dibagikan di luar ya. Pada saat kita sudah keluar di situ dicegat ya, karena koper kita turun dengan air zam-zam itu nggak sama ya. Nah, saya kira inilah komentar yang dapat saya sampaikan.